Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia kelas 5 bab 6 kurikulum merdeka dengan tema Cinta Indonesia. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah terkait membaca memindai, menyimak informasi, serta jurnal membaca. Semoga bermanfaat. Nah, anak-anak, kita awali dengan membaca. Banyak museum membagikan brosur untuk diberikan kepada pengunjung. Brosur ini sebagai panduan bagi pengunjung untuk mengetahui informasi penting tentang museum. Apa sajakah informasi yang terdapat di dalamnya? Bagaimana pengunjung dapat mencari informasi yang diinginkan segera? Mari kita cari tahu. Sekarang amati brosur Museum Benteng Fredericburg di bawah ini. Luangkan 1 hingga 2 menit untuk memindai brosur tersebut. Informasi apa saja yang dapat ditemukan pada brosur? Apa petunjuk yang kalian lihat? Nah, anak-anak, kegiatan yang baru saja kalian lakukan tadi adalah kegiatan membaca tatap atau memindai. Ini adalah salah satu cara untuk mencari informasi khusus pada sebuah teks tanpa membaca isi teks secara keseluruhan. Sekarang saatnya untuk membaca brosur di bawah ini dalam hati dengan seksama. Sambil membaca, perhatikan tata letak tulisan dan gambar pada brosur. Nah, anak-anak, pada brosur berikut ini kita dapat bisa melihat tentang waktu kunjungan, kemudian harga tiket masuk, penjelasan singkat tentang letak Museum Benteng Fredericburg, adanya kalimat ajakan untuk berkunjung ke Museum Fredericburg, serta kontak yang bisa dihubungi untuk pergi ke Museum Benteng Fredericburg, serta letak Museum Fredericburg. Dan berikut adalah dioramanya. Infografik dibangun tahun 1760 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Koleksi sejarah berupa bangunan, foto, lukisan, dan artefak sejarah kemerdekaan Indonesia lainnya. Diorama 1 yaitu peristiwa perjuangan Pangeran Diponegoro sampai masa pendudukan Jepang di Yogyakarta. Diorama 2 berupa peristiwa sejarah proklamasi kemerdekaan hingga agresi militer Belanda di Indonesia. Diorama 3 berupa peristiwa perjanjian Renville hingga pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Diorama 4 berupa peristiwa sejarah periode Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga pada masa Orde Baru. Dan berikut adalah peta lokasi dari Benteng Fredericburg. Nah, anak-anak, kosakata baru yang dapat kita peroleh hari ini adalah 1. Diorama adalah model miniatur 3 dimensi yang menggambarkan sebuah peristiwa. Kemudian narahubung adalah penyedia informasi untuk pihak luar, dan turis adalah wisatawan. Sekarang mari kita berlatih. Pertanyaan pertama, di kota mana museum tersebut berada? Ya, benar sekali, di Yogyakarta. Pertanyaan kedua, berapakah harga tiket masuk museum bagi 1 orang dewasa? Ya, benar sekali, 3.000. Pertanyaan ketiga, pada hari apakah museum tidak dapat dikunjungi? Pada hari Senin, museum tersebut tutup sehingga tidak dapat dikunjungi. Berapakah perbedaan harga tiket anak dengan dewasa? Harga tiket masuk untuk anak-anak ada 2.000, sedangkan untuk dewasa 3.000, sehingga perbedaan harga tiket anak dengan dewasa adalah 1.000. Pertanyaan kelima, apa saja jalur komunikasi yang dapat digunakan untuk menghubungi museum ini? Ya, bisa melalui telepon, WhatsApp, atau email. Pertanyaan nomor 6, bagaimana cara menuju diorama 4 dari pintu masuk gerbang timur? Ya, jawabannya adalah dari pintu gerbang, berjalanlah lurus ke depan melewati gedung letak diorama. Setelah itu belok ke kiri, diorama 4 ada di seberang jalan. Pertanyaan ketujuh, di manakah letak diorama 2? Ya, terletak di antara diorama 1 dan 3. Nomor 8, apa persamaan dan perbedaan diorama 1 dan 3? Persamaannya sama-sama terletak di bagian tengah benteng dan terdapat minirama di dalamnya. Bedanya, diorama 1 terdapat 11 minirama peristiwa Pangeran Diponegoro, sedangkan diorama 2 terdapat 19 minirama sejarah proklamasi agresi militer Belanda.
Pertanyaan nomor 9. Bagaimana cara menuju ke Museum Sonobudoyo jika kalian sedang berada di Benteng Friedeburg? Iya, dari pintu keluar Museum Friedeburg, belok kiri menyusuri Jalan Ahmad Yani. Setelah itu belok ke arah Jalan Pangurakan, sampailah di Museum Sonobudoyo. Pertanyaan nomor 10. Apakah nama gedung yang berlokasi tepat di seberang Museum Benteng Friedeburg? Lah, yaitu kantor pajak. Nah anak-anak, selanjutnya simaklah informasi dari gurumu yang membaca tentang Museum Benteng Friedeburg. Lalu gunakan strategi membaca memindai untuk mencari letak informasi yang ditanyakan pada brosur. Nah sekarang saatnya menulis jurnal. Kali ini tentukan satu hal menarik tentang ilmu pengetahuan yang hendak kalian cari informasinya dari buku, koran, majalah, atau media daring. Topiknya bisa apa saja, misalnya tentang kompas, terumbu karang, atau pandemi. Pilihlah paling sedikit 2 sumber bacaan, kemudian gabungkan informasi dari kedua sumber tersebut pada jurnal membaca berikut. Nah anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.